Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'da. Sahabatku seluruh kaum muslimin dimanapun berada yang mengikuti kajian kitab Lubabul Hadis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh musyrifah Ma'had Al-Jami'ah Win Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, juga seluruh mahasantri Ma'had Al-Jami'ah Win Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dimanapun berada yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Lubabul Hadis. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah, dijadikan ilmu yang barokah dan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala man wa salafuna sholih wa nakhussu ila hadrati muallif hadzal kitab asy-syaikh Jalaluddin Kamaluddin As-Suyuti wa jami'i talamidina syai'ulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu 'alaika wa 'ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu utawi iki iku bab as-sabi'u kang kaping 7 bab fi fadilatis siwaki kang tetep ing dalem mertelaaken kautamane siwakan. Kala dawuh sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh rakaatani ing kala rakaatani. Rakaatani utawi rong rakaat. Rakaatani utawi rong rakaat lek liwat eleke digawe lengkapnya rakaatani utawi salat rong rakaat. Bisiwakin kelawan siwakan iku khairun luweh bagus min sab'ina tinimbang saking salat 70 apane rakaatan rakaate bi ghairi siwakin kelawan tanpa siwakan. Bab yang ketujuh, yakni bab yang menjelaskan tentang keutamaan bersiwak. Ya, siwakan. Kalau dulu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siwakan itu dengan menggunakan kayu arok, ya, menggunakan kayu arok, kayu siwak. Nah itu biasanya juga masih hari ini pun masih ada. Biasanya kadang-kadang kalau kita ke toko-toko kitab atau mungkin ke mana itu ya, ada kayu yang dijual untuk siwakan, itu ada. Nah, kalau sekarang barangkali posisi siwak itu meskipun tentunya itu tidak secara mutlak bisa menggantikan kedudukan siwak secara ini ya, secara mutlak. Nah, ini paling tidak ada alternatif lain, yaitu dengan menggosok gigi ya, dengan menggosok gigi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda 2 rakaat, sholat 2 rakaat yang didahului dengan siwakan. Artinya seorang yang menjalankan sholat, sebelum dia sholat dia siwakan terlebih dahulu, gosok gigi terlebih dahulu, maka itu nilainya lebih bagus daripada 70 rakaat yang dilakukannya tanpa melakukan siwakan atau tanpa siwakan. Nah, oleh sebab itu ini sebisa mungkin ya, kalau bisa kita melaksanakan siwakan itu. Bahkan Rasul itu pernah dalam sebuah kesempatan bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku, kata Rasulullah, maka aku akan mewajibkan, aku akan memerintahkan kepada mereka semuanya untuk melakukan siwakan sebelum mereka melaksanakan sholat. Artinya memang
Siwakan ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dawuh tasawwaku engkol tasawwaku. Tasawwaku padha siwakana sapa sira kabeh. Tasawwaku padha siwakana sapa sira kabeh fa inna siwaka krana temen setuhune siwakan. Fa inna siwaka krana temen setuhune siwakan iku madharatun nuceaken apa siwak. Iku madharatun nuceaken apa siwak lil fami maring tutuk wa mardhatun ngridoaken. Wa mardhatun ngridoaken lil rabbi maring pangeran. Rasulullah juga bersabda tasawwaku fa inna siwaka madharatun lil fami wa mardhatun lir rabbi. Bersiwaklah kalian semuanya karena sesungguhnya siwakan itu ya, karena sesungguhnya siwakan itu bisa mensucikan gigi. Ya, itu bisa membersihkan gigi, nyucekne nyanggone gigi. Dan bisa menjadi sebab dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Nah, ini ya, karena itu mari berusaha untuk menjaga kebersihan mulut kita dengan menggunakan siwakan. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sitatun engkol sitatun utai perkara 6. Sitatun utai perkara 6 iku min sunanil mursalina, setengah saking piro-piro sunai utusan kabeh. Iku min sunanil mursalina, setengah saking piro-piro sunai utusan kabeh. Al haya urupane siji isin, wal khilmulan aris, wal hijamatulan cantuk, wasiwakulan siwakan, wa ta'atturulan gawe wangen, wa ta'atturulan gawe wangen, wa kasratul azwajilan akeh piro-piro bojo. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, sitatun min sunanil mursalin, ada 6 kesunahan dari para rasul utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada al-haya, sifat malu. Malu ini bukan berarti kemudian ketika ada hal-hal yang positif kemudian kita malu, tidak. Yang dimaksudkan al-haya di sini, malu di sini adalah ketika kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Malu kalau misalkan kita mencuri, malu seandainya kita diperintahkan untuk puasa tetapi kita tidak mau untuk berpuasa di bulan Ramadan. Malu seandainya misalkan ada teman kita yang membutuhkan bantuan, kita mampu tetapi kita tidak mau untuk memberikan bantuan. Nah, itu yang disebut dengan al-haya. Bukan haya kalau misalkan diperintah sama ustadz-ustadzahnya untuk maju ke depan membaca pelajaran atau mungkin untuk diskusi atau mungkin untuk ini, malu alasannya, bukan itu. Tapi malu itu yang dimaksudkan adalah malu yang sifatnya negatif. Kemudian hilmu, wal hilmu berarti ya bijaksana. Ketika ada suatu persoalan tidak lekas-lekas atau tidak terburu-buru untuk memberikan hukum, menjustis seseorang, tidak. Tetapi mencoba untuk mempelajari terlebih dahulu seluk-beluknya bagaimana, kemudian persoalan-persoalan yang melingkupinya seperti apa, baru kemudian mengambil keputusan secara tepat dan bijak. Wal hijamatulan cantuk, cantuk berarti ya bekam, ya bekam. Cantuk itu bekam. Ada cantuk sing itu sampai dikeluarkan darahnya, ada yang sekedar ini. Kenapa itu menjadi satu hal yang disunnahkan? Karena di dalam cantuk itu nanti darah-darah kotor, darah-darah yang mengendap itu bisa keluar. Aliran darah akhirnya lancar, tubuh menjadi sehat. Dan ini penting bagi kita sebagai umat muslim, hendaknya bisa hidup secara sehat. Apalagi akhir-akhir ini kalau kita tahu kondisi zaman yang saat ini, makanan itu sudah macam-macam dicampuri dengan reno-reno yang namanya penyedap rasa, ada sasa, miwon, kemudian ada penyedap apa lagi, macamnya saya tidak tahu, nggak biasa masak ya. Nah, itu tidak semuanya, atau bahkan ya aksaruhum karena semuanya adalah kimiawi, itu berbahaya bagi kesehatan tubuh sesungguhnya. Hanya prosesnya itu lambat, tidak cepat. Nah, itu
Karena itulah ini perlu untuk hijamah, dikeluarkan racun-racun itu. Kemudian juga siwakan, ya, siwakan, gosok gigi, wata'atur, memakai wangi-wangian, ya. Kalau pergi kemana itu pakai wangi-wangian, supaya apa, yang berada di dekat kita itu tidak merasa risih dengan keberadaan kita karena baunya yang wangi. Kemudian juga wakafratul azwaj, banyaknya istri. Kalau ini ya hanya orang-orang khusus saja. Banyak orang yang tidak sanggup ini ya, ada keinginan tetapi tidak sanggup ya, karena ini biayanya yo mahal untuk apa namanya, untuk berbuat adil juga tidak mampu gitu ya. Karena itu ya Allah ta'dilu fawahidah, lek gak mampu ya sitok wae. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu utai perkara telu iku wajibatun wajib apa salasa ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Al huslu rupane siji adus yaumal jumuati ing dalem dina Jumat, wasiwakulan siwakan, wa masuti bilan nganggo wangen-wangen. Dalam kesempatan lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu wajibatun, ada 3 hal itu yang wajib bagi setiap orang Islam. Apa itu? Mandi di hari Jumat, ya, kemudian bersiwak dan juga memakai wangi-wangian. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, thayyibu ingkol thayyibu padha bersihna sapa sira kabeh. Thayyibu padha bersihna sapa sira kabeh afwahakum ing pira-pira tutuk sira kabeh. Bisiwaki kelawan siwakan, fainahu krono temen setuhune afwah, ya, fainahu krono temen setuhune afwah iku tariqul Qur'ani, dalani Al-Qur'an. Dalam kesempatan lain Rasul bersabda, bersihkan mulut kalian dengan cara apa? Bersiwak. Mengapa? Karena melalui mulut ini, melalui mulut kita itu Al-Quran itu lewat. Artinya apa? Kalau lisan kita ini kita gunakan untuk membaca Al-Quran, ya maka lisannya harus dibersihkan, mulutnya harus dibersihkan. Mengapa? Dengan kita membersihkannya, maka ini secara otomatis kita juga lebih menghormat lagi terhadap keagungan Al-Quran yang merupakan kalamullah. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu engkol rahimallahu, rahima melasi sapa Allah Gusti Allah, sapa Allah Gusti Allah, al mutakhallilina ing wong kang padha nyela-nyelani kabeh, al mutakhallilina ing wong kang padha nyela-nyelani kabeh min ummati saking umat ingsun, fil wudu'i ing dalem wudu, wa ta'amilan panganan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang mau nyela-nyelani, maksudnya membersihkan, ya, membersihkan bagian-bagian yang terselip ketika dalam posisi wudhu ataupun makan, ya. Nanti tangan misalkan ini sela-sela jari tangan itu disela-selani, jenggot pun juga disela-selani, meskipun langsung gitu aja ya sah, tapi lebih sempurna lagi ketika jenggot sing ketel, kumis yang ketel gitu ya, itu disela-selani, itu jauh lebih diridhoi oleh Allah. Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang mau untuk melakukan hal tersebut. Wa qala lan dawuh supanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh la tukhallilu engol la tukhallilu ojo nelan-nelani sapa sira kabeh bil asi kelawan kayu kang wangi, warraihani lan kayu kang mambu, wal qasabi lan pring, fa innahu karana temen setuhune al khilal bil as ila akhir iku yurisu marisaken apa al khilal al iklata ing loro untu, al iklata ing loro untu. Rasul bersabda, jangan nyela-nyelani gigi, jadi nyogoi untu. Ojo sampai nyogoi untu dengan menggunakan kayu wangi atau kayu yang ada baunya, atau jangan menggunakan pring juga. Mengapa? Karena itu bisa menyebabkan orang
sakit gigi. Ya artinya nggak usah ya paling bagus adalah dengan menggunakan siwakan itu, ya, dengan menggunakan siwakan. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun ingkol salatun utawi salat bisiwakin kelawan siwakan iku khairun luweh bagus min sab'ina tinimbang saking 70 apane salatan salate bi khairi siwakin kelawan tanpa siwakan, jadi salat dengan bersiwak 1 rakaat saja dengan bersiwak itu jauh lebih utama, lebih bagus bila dibandingkan dengan 70 rakaat atau 70 sholat yang dilakukan tanpa siwakan. Nah ini makanya mari ya digalakkan bersiwak. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh mazalah engkol mazalah ora leren-leren, masalah ora leren-leren sopo Jibrilu malaikat Jibril. Sopo Jibrilu malaikat Jibril iku yusini bareng wasiat sopo Jibril ing ingsun. Iku yusini bareng wasiat sopo Jibril ing ingsun bisiwaki kelawan siwakan. Hatta khosyitu saenggo khawatir utawa wedi sopo ingsun. Hatta khosyitu saenggo wedi sopo ingsun ayat rodanna ing yento copot ayat rodana ing yen to copot apa asnani piro-piro untu ingsun. Malaikat Jibril berwasiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya bersiwakan. Jadi terus memberikan wasiat, terus memberikan peringatan kepada Rasulullah supaya beliau selalu bersiwak. Sampai-sampai koyok-koyok wedi namun to untune rontok. Nah ini menunjukkan betapa siwakan itu sangat dianjurkan. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh umirtu den perintah sapa ingsun, bisiwaki kelawan siwakan, hatta khiftu saengga wedi sapa ingsun ala asnani ing atase piro-piro untu ingsun. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan supaya bersiwakan sampai-sampai aku itu khawatir terhadap gigi-gigiku. Nah ini menunjukkan betapa sesungguhnya siwakan itu merupakan hal yang disukai oleh Allah, disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah oleh sebab itu kita sebagai umat Rasulullah, kita sebagai orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, maka sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah ini sebisa mungkin untuk senantiasa untuk kita lakukan, ya, untuk kita lakukan. Terlebih kalau kita melihat sesungguhnya fadilah keutamaan itu efeknya nanti dampaknya juga akan kembali kepada kita semuanya. Ketika kita senantiasa menjaga siwakan, maka bau mulut kita itu tidak bau mulutnya itu wangi, ya, maka orang lain juga akan senang. Yang kita ajak ngobrol pun juga merasa nyaman. Ya, itu penting. Selain itu juga mulut kita akan terasa sehat, enak rasanya, ya, enak, gak gampang loro untune dan lain sebagainya. Nah ini termasuk diantara fadilah-fadilah yang harus kita jaga, fadilah-fadilah yang begitu luar biasa dari yang namanya siwakan. Baik, terima kasih untuk kali ini cukup. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Semoga menjadi ilmu yang barokah, yang manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala salah dan khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min khawfi hadha zaman an-nadhrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.